Shalom, keluarga damai. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Rabu 23 Juli tahun 2025. Saudara yang terkasih, beberapa tahun, kurang lebih ya 15 tahun yang lalu ya, kurang lebih ya, 15 tahun yang lalu ketika saya di Singapura, ada satu waktu ketika kami pindahan dari Surabaya ke sana, saya secara rutin membawa barang-barang dari Surabaya ya seperti orang pindah rumah gitu ya, pindah kampung, menenteng barang-barang yang ada di Indo untuk dibawa ke Singapura. Saat itu saya membawa banyak sekali barang dengan tangan dua digantung di pundak kiri kanan ya, sehingga ketika selesai turun dari MRT setelah kami mendarat dari Changi, naik MRT, turun di stasiun dekat rumah, saya jalan turun dari stasiun MRT itu, lalu saya ingat sekali waktu sudah malam, waktu itu saya membawa barang yang sangat banyak, dan tiba-tiba barang yang saya bawa itu terlepas gitu ya. Akhirnya gelondangan di elevatornya itu, di eskalator gitu ya. Saya kaget sekali, wah malu, merasa tidak nyaman dengan tetangga atau pejalan kaki yang lain. Dan saya berusaha mengumpulkan barang-barang saya yang jatuh. Tiba-tiba seorang anak muda yang berada di depan saya yang sudah jalan, dia berbalik arah dan segera dengan sigap dia membantu saya, menolong saya untuk memunguti barang-barang saya yang kelontangan tadi jatuh, untuk kembali terhimpun dan akhirnya saya bisa pegang kembali. Saya gendong, saya pegang dengan kedua tangan kanan dan kiri, dan anak muda itu bertanya, "What can I do next for you?" "Oh, thank you," saya bilang. "Terima kasih, cukup. Pertolonganmu luar biasa." Ya, saudara, ini sekelumit cerita yang pernah saya alami. Bagi saya sesuatu yang sangat berkesan, ternyata di Singapura masih ada orang baik gitu ya, anak muda yang baik, yang peduli, yang mau membantu orang yang di dalam kesulitan ketika barangnya terjatuh. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema keramahan yang bertindak dimulai dari hati yang berbelas kasihan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami bersama-sama berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Layakan, kuduskan, sucikan kami sehingga kami boleh diperbaharui melalui firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara terkasih, nats firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius 9 ayat 35 hingga 38 demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara, kita sudah tahu bahwa tindakan Yesus Allah yang terbesar ke dalam hidup umat manusia adalah ketika dia mau datang ke dalam dunia menjadi manusia biasa. Dia yang Allah mau menjadi manusia, Allah yang bertindak, Allah yang mengasihi umat manusia, Allah yang begitu ramah, yang memulai tindakan aktifnya yaitu menjadi manusia. Nah, perikop yang kita baca ini, kita bisa baca bagaimana Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu, seperti yang kita tahu bahwa dia mengajar dalam rumah ibadat dan dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman, mengajarkan kabar baik, mengajarkan tentang Kerajaan Sorga kepada orang-orang pada zaman itu. Lalu ada tindakan-tindakan yang lain yang dia sudah kerjakan, dan dalam perikop ini dia katakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi keramahan Tuhan bukan hanya sekedar mengajarkan kebenaran firman Tuhan, mengajarkan berita Injil, tapi ada tindakan-tindakan yang bergerak, yaitu tindakan untuk menyiapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, ketika tadi saya memaparkan tentang pertolongan yang
begitu baik bagi saya. Saya bersyukur untuk tindakan kebaikan sang pemuda di Singapura tadi. Semua adalah sebuah wujud nyata keramahan, sebuah wujud nyata kepedulian kepada sesamanya, yaitu dengan cara menolong. Tapi lebih jauh kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Apa yang mendasari Tuhan Yesus melakukan itu semua? Di ayat 36 dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mereka lelah, mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, tindakan kebaikan Tuhan, tindakan yang ramah, yang bertindak itu didasari oleh hati Yesus yang penuh dengan belas kasihan kepada mereka. Karena Yesus dapat melihat bahwa sesungguhnya di dalam hati manusia itu mereka begitu lelah, mereka begitu terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, itulah tindakan aktif Tuhan, keramahan Tuhan yang bertindak itu didasari oleh belas kasihan, hati yang penuh dengan belas kasihan. Dalam bahasa aslinya splaksesomai gitu ya, yaitu segera bertindak, segera mau menolong, yang penuh dengan belas kasihan. Itulah yang mendasari hati Yesus, mendasari tindakan Yesus, yaitu dengan hati yang penuh belas kasihan. Saudaraku, apa yang telah Tuhan kerjakan, apa yang telah Tuhan contohkan, tunjukkan kepada kita, bahwa Dia bukan datang ke dalam dunia ini saja menjadi manusia, tapi Dia melakukan tindakan aktif, tindakan berbagi, tindakan memberikan bantuan, memberikan hal-hal yang diperlukan bagi umat manusia. Bukan hanya kabar baik, bukan hanya firman Tuhan, bukan hanya berita tentang keselamatan tentang kerajaan Allah, tapi ada tindakan-tindakan menolong, menyembuhkan, mengusir setan, memulihkan, mengangkat mereka yang terjatuh, dan seterusnya seperti yang kita telah dengar dan kita pahami melalui firman Tuhan. Saudaraku, itu semua didasari oleh belas kasih Tuhan kepada manusia yang lelah dan terlantar itu. Sehingga Dia katakan pada murid-muridnya, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, demikianlah kehidupan di muka bumi ini. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan tindakan-tindakan aktif kita, yang bukan sekedar menolong begitu saja, yang bukan sekedar memberikan sebuah keramahan bantuan saja, tetapi didasari oleh belas kasihan kita, karena mereka letih, lelah, dan berbeban berat. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan Samas 2 hari berturut-turut ya, keramahan yang mengenal diri, mengenal sesama sebagai ciptaan yang berharga di hadapan Tuhan, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Hari ini biarlah menjadi sebuah tekad kita untuk mengambil komitmen untuk bertindak, mengambil tindakan aktif di dalam keramahan kita yang didasari oleh belas kasihan Kristus. Saudara, saya menutup renungan ini dengan sebuah cerita yang pernah terjadi. Seorang misionaris bernama James Elliot di tahun 1927, dia lahir di Amerika, dan masa dia bertumbuh, dia mengenali panggilan Tuhan bagi dirinya. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke Ekuador, kepada sebuah suku yang dikenal dengan nama suku Auca. Suku ini terkenal begitu agresif pada orang asing, bahkan kepada sesama suku mereka. Sehingga para misionaris yang datang ke sana mencoba memikirkan bagaimana menjangkau suku Auca ini dengan kabar baik. Mereka mencoba memberikan bantuan dengan cara menjatuhkan barang-barang kebutuhan hidup yang berarti bagi suku ini dengan naik pesawat gitu ya. Lalu bantuan itu diberikan, dijatuhkan secara rutin beberapa waktu. Kemudian mereka memutuskan, mungkin suku ini telah ramah, suku ini sudah merasakan belas kasihan atau bantuan ini menjadi suatu jembatan bagi mereka membuka diri mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mendaratkan pesawatnya untuk memulai persahabatan dengan suku tersebut. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu terkasih, rencana untuk memulai persahabatan menjadi sebuah kematian bagi James Elliot dan teman-temannya. Apa yang mereka coba lakukan, akhirnya mereka ditombak, mereka dibunuh oleh suku Auca.
menjadikan seolah itu menjadi kematian yang begitu konyol akhir daripada pelayanan mereka. Apakah benar seperti itu, saudaraku? Ternyata tidak. Kematian mereka menjadi sebuah titik awal kebangkitan bagi pekabaran Injil di sana. Istri James Elliot bersama istri teman-temannya itu tetap melanjutkan pelayanan tersebut. Dan beberapa waktu kemudian banyak sekali dari suku Auka ini bertobat, mengenal Yesus, menyerahkan diri untuk menjadi percaya. Bahkan ada seorang yang bersedia menyambut panggilan Tuhan untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan bagi suku tersebut. Dialah seorang kepala suku yang menombak James Elliot, yang memutuskan untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan bagi suku tersebut. Saudaraku, sebuah tindakan aktif yang membagikan diri, menolong orang secara utuh yang didasari oleh belas kasihan tidaklah pernah sia-sia jikalau itu dilakukan oleh karena kita mendasarinya dalam kasih kepada Tuhan. Pengorbanan James Elliot tidaklah sia-sia, karena banyak orang percaya di dalam suku itu melalui pengorbanan James Elliot dan teman-temannya. Maukah saudaraku membagikan keramahan saudara didasari oleh hati yang berbelas kasihan, karena mereka lelah, letih lesu, dan mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dipanggil menerima anugerah pengorbanan-Mu, dan kami mau membalas kasih-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami, untuk kami boleh memberikan keramahan yang sejati melalui tindakan-tindakan aktif yang didasari oleh hati yang penuh belas kasihan seperti hati Yesus, hati Tuhan sendiri. Terima kasih dan tolonglah kami untuk melakukannya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.